Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengkampanyekan gerakan lawan kabar bohong atau hoax. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa sih itu hoax. Hoax dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berita bohong, kabar burung, informasi palsu, atau kabar dusta. Adapun definisi umum, hoax merupakan berita bohong yang dibuat dengan tujuan menipu individu atau kelompok untuk mempercayai sesuatu. Biasanya, hoax dibuat sebagai bahan lelucon atau sekadar iseng untuk menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan, membuat atau menggiring opini publik yang negatif seperti fitnah, kritik tajam, penyebar kebencian, dan lainnya. Penyebaran hoax berdampak signifikan terhadap masyarakat di berbagai bidang. Pertama, di bidang politik. Adanya hoax dalam bidang politik bisa menyebabkan masyarakat terpolarisasi ke dalam pandangan-pandangan politis yang saling berlawanan, terutama ketika peristiwa politis sedang berlangsung. Hoax dengan isu politik dapat menyebabkan fanatisme di benak seseorang terhadap tokoh yang didukung, akibat tersebarnya informasi yang seakan satu pihak tidak memiliki celah sementara pihak lain pantas untuk dicaci. Selain itu, penyebaran hoax pun dapat berdampak pada pembuatan kebijakan publik, apabila para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan justru terpengaruh oleh berita palsu yang beredar. Kedua, di bidang perekonomian nasional. Hoax berdampak dalam bidang ini karena bisa mempengaruhi ekspektasi dan perilaku investasi yang bisa mengganggu kondusivitas ekonomi nasional serta minat untuk berinvestasi di Indonesia. Media sosial dalam bidang ini memiliki peran kuat sebagai elemen dalam naik turunnya nilai pasar. Sejalan dengan hal tersebut, beredarnya hoax di masyarakat dapat menyebabkan anjloknya harga saham serta menghancurkan reputasi bisnis tertentu. Bisnis yang dilakukan secara tidak etis akan menciptakan informasi atau ulasan palsu mengenai bisnis lawan untuk keuntungan pribadi. Ketiga, di bidang sosial. Dengan maraknya hoax bisa memunculkan rasa bimbang publik terhadap fakta-fakta dasar dari suatu peristiwa yang sedang marak terjadi, yang kemudian mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap media, terutama ketika pandangan yang disajikan di dalam berita tersebut tidak sesuai dengan pandangan pribadinya. Hoax yang mengandung unsur sara juga bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Yaitu yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian dibandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya kita sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau link, cermati alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi, misalnya seperti menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi atau tidak. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi tersebut bukan berasal dari institusi resmi. Perhatikan juga keberimbangan sumber berita, karena jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto sendiri bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google. Kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook sudah terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya, Forum Anti-Fitnah, Hasut, dan Hoax, fanpage dan grup Indonesian Hoaxmaster, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggotanya juga bisa ikut berkontribusi, sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.
Contoh berita hoax yang beredar pada tahun 2020 sampai 2021 yaitu terkait COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika mengungkapkan total isu hoax terkait COVID-19 sebanyak 1.470, yaitu dari 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021. Isu hoax tersebut tersebar sebanyak 2.697 di media sosial, paling banyak di platform Facebook dan Twitter. Contoh salah satu hoax yang beredar adalah mengenai vaksin COVID-19 yang berisi chip untuk melacak seseorang. Faktanya, barcode pada kemasan vaksin adalah untuk melacak distribusi vaksin. Pelacakan tidak ada di tubuh orang yang divaksinasi, melainkan di kemasan. Kominfo pun menandainya sebagai hoax. Contoh lainnya yaitu berita hoax mengenai rumah sakit yang sengaja mengcovidkan pasien. Kabar viral itu disampaikan oleh akun Balkis atau Sandikala pada 20 Juli 2020. Disebutkan bahwa ada seorang pasien di RS Biyung Sejahtera yang tidak menerima hasil tes swab positif virus corona, tetapi dinyatakan positif COVID. Selain itu, akun tersebut dinilai telah menuduh RS Biyung merekayasa hasil positif corona demi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Atas hal itu, Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia menyimpulkan tuduhan yang disampaikan Balkis tak berdasar dan fitnah. Dari beberapa contoh kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa dampak dari penyebaran berita hoax sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di kondisi pandemi seperti saat ini. Dengan akses internet untuk memperoleh informasi yang mudah dan cepat, menimbulkan informasi yang tidak akurat tersampaikan dengan mudah di seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya pengetahuan di masyarakat dan faktor kemalasan mencari tahu kebenaran suatu berita dapat membuat penyebaran berita hoax terjadi sangat cepat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi di tengah pandemi COVID ini. Kita harus cerdas dalam menyaring informasi mana yang berguna dan mana informasi yang tidak membawa manfaat. Sekian penjelasan seputar melawan kabar bohong atau hoax dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupakan saring sebelum sharing. Sampai jumpa lagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.